Assalamualaikum, piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteriku kali ini. Kali ini aku akan melanjutkan kisah misteri lemari antik. Jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Supardi diam tak menjawab. Orang-orang kembali berteriak-teriak kembali mendekatinya, tetapi Pak Lurah menahan mereka dengan bentakan marah. Kepada Supardi ia berkata pelan tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Semua itu kau perbuat karena cinta kasihmu pada Sukesi, bukan? Ya, ya, siapa pula yang tidak tergila-gila dan tidak berbuat khianat kalau sudah dipengaruhi sihir jahat si Sukesi. Pak Lurah lalu menarik nafas panjang. Kalimat terakhir itu, pikir Ismet Effendi dalam hati, agaknya ditujukan oleh Pak Lurah untuk dirinya sendiri. Ia juga telah berbuat khianat setelah ia tergila-gila pada Sukesi. Ia sampai mengorbankan anaknya Suminda. Mestinya sekaranglah saat yang tepat dan pas buat Supardi untuk membuka kedok Pak Lurah. Pikiran itu baru saja tercetus di benak Ismet, manakala Supardi mendadak bergumam dengan suara rendah, "Kau pencuri bayi, kau akan dihukum Sukesi untuk perbuatanmu memperhinakan aku serendah ini. Apa kau bilang, Supardi?" Pak Lurah bertanya lantang. Supardi menjawab sama lantangnya, "Kau pencuri bayi, kau akan dilaknat Sukesi. Terkutuklah engkau, Pak Lurah. Tunggulah pembalasan Sukesi." Sambil berteriak-teriak histeris, Supardi bergerak mundur, menyeruak kerumunan orang di belakangnya. Mereka pun entah mengapa diam-diam memberi jalan padanya. Supardi kemudian melarikan diri ke dalam hutan, menyeret rantai besi panjang yang bergemerincing seram sepanjang pelariannya. Kebanyakan penduduk ikut memperhatikan ke arah mana Supardi lari. Sebagian menunduk diam dan sebagian lain saling berbantah. Apakah akan membiarkan Supardi lari begitu saja atau mengejar dan membunuhnya? Hanya Ismet seorang yang memandang ke satu jurusan, yakni ke tempat Pak Lurah berdiri. Wajah orang tua itu tampak pucat, berlebih-lebih setelah saling beradu tatap dengan mata Ismet. Orang tua itu berpaling dengan enggan, lantas tertegun. Ismet menggeser pandangannya, lalu menyadari ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Ingin melihat reaksi Pak Lurah atas teriakan-teriakan Supardi tadi. Dan orang itu tak lain, tak bukan adalah Selasih. Ketika suasana mulai kacau setelah Supardi lenyap di telan kegelapan hutan, Pak Lurah kembali menyuruh semua orang diam. Jangan kalian pikirkan atau pertengkarkan lagi si Supardi. Pikirkanlah nasib kalian dan keluarga kalian. Aku khawatir Belanda sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan desa kita. Bergegaslah, kemasi apa saja yang dapat kalian bawa dan segeralah berangkat ke lereng gunung itu. Sebagian besar penduduk bubar untuk mematuhi perintah Pak Lurah. Yang lain masih ribut berdebat sampai salah seorang maju ke depan dan bertanya pada Pak Lurah, "Mengapa si tukang kayu itu hanya dihukum rantai, Pak Lurah? Bukankah utang darah harus dibayar dengan darah pula?" Yang ditanya menatap lurus ke mata si penanya, kemudian menjawab dengan suara dingin, "Rantai besi itu akan membuatnya hidup sengsara. Ia atau siapapun tak dapat melepaskan rantai itu.
karena aku telah memberi ajianku pada borgolnya. Ia akan tetap terantai sepanjang hayatnya. Apakah itu belum cukup? Mereka yang penasaran semuanya memperlihatkan wajah puas, kemudian bubar untuk berkemas mengungsi ke lereng gunung bersama keluarga masing-masing. Ismet masih tetap di tempatnya semula, dan dengan perasaan khawatir, ia juga mengetahui bahwa Selassie laki-laki melakukan hal yang sama di antara tatapan mereka berdua. Pak Lurah tegak diam. Orang tua itu tidak memperdulikan pandangan mata ingin tahu dari Ismet maupun Selassie. Ia justru tergoda menatap ke tengadah ke langit lepas. Ismet secara perlahan ikut menatap, dan ia tercengang. Matahari yang tadinya bersinar terang cemerlang mendadak redup. Bergumpal-gumpal awan kelam dan hitam yang entah dari mana datangnya dalam sekejap telah menggelapkan alun-alun desa. Angin yang bertiup pun mula-mula pelan, tapi kemudian kencang dan semakin kencang. Cuaca yang tadinya panas menggigit mendadak dingin menusuk tulang. Tampak cemas oleh perubahan cuaca yang ganjil itu, Pak Lurah menggumamkan sesuatu pada Selassie yang segera berlalu. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan setengah berlari, menempuh arah yang diduga Ismet pasti ke rumahnya sendiri. Apakah ia juga akan segera mengungsi? Lalu mengapa ia tidak mengajak Ismet serta mengajak Bah melirik pun tidak? Seolah Ismet tak lebih dari tunggul kayu belaka. "Aku mau bicara sebentar dengan engkau, anak muda," suara Pak Lurah yang keras mengatasi tiupan angin agak mengejutkan Ismet. Ia kemudian berjalan mengikuti Pak Lurah yang sudah lebih dulu melangkah tersuruk-suruk ke dalam balai desa. Setelah pintu dan jendela ditutup rapat-rapat oleh Pak Lurah, suara hingar-bingar di luar balai desa tinggal samar-samar belaka. Namun, atau di atas mereka terdengar berderak-derak seolah dibongkar oleh tangan-tangan gaib. Kemudian sesuatu berdebum dengan keras di luar sana. Ismet mengintip lewat celah-celah kisi kayu jendela dan terkejut melihat sebatang pohon besar telah terbongkar dari dalam tanah, dan pohon itu tumbang tepat di tempat Pak Lurah sebelumnya berdiri. Pak Lurah yang berdiri diam di sebelahnya mengeluarkan nafas panjang dan tersendat. Ia tidak berkomentar mengenai arah tumbangnya pohon itu. Yang ia komentari adalah kepanikan sebagian penduduk yang masih berkemas dan tampak berlari-larian kian kemari untuk mencari perlindungan. Mereka itu, katanya dengan suara lirih, panik oleh bayangan mereka sendiri. Tetapi aku yakin mereka akan segera pergi dengan selamat, karena yang dituju oleh kekuatan jahat itu bukan mereka, melainkan aku seorang. "Kekuatan jahat?" tanya Ismet tercengang. Bukankah kau sudah dengar apa yang tadi diumpatkan si tukang kayu?" sahut Pak Lurah tersenyum sinis. "Kukira umpatan dan sumpah serapannya akan segera terjadi kenyataan. Tetapi diamlah anak muda, dan simak baik-baik apa yang ingin kutarakan padamu." Pak Lurah menukas seraya mengamat-amati Ismet dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Senyumnya lebih polos ketika ia berujar lembut, "Betapa longgarnya baju dan celana suami Selassie di tubuhmu. Kuharap saja sisa-sisa pakaianmu yang asli masih dapat dipakai. Maksud Bapak, kau harus mengenakan apa yang pernah kau bawa ke desa ini, anak muda," jawab Pak Lurah dengan wajah serius. "Setelah itu kau harus pergi, dan sebaiknya kau pergi ke arah dari mana engkau pernah datang. Aku tak mengerti, memang sukar untuk dimengerti anak muda, tetapi untuk orang-orang berusia lanjut macam aku dan yang hidup di dunia zaman ini," ujar Pak Lurah dengan suara penuh penekanan pada kata demi sembari menatap lurus-lurus ke mata Ismet, "kami dapat mengerti, meski agak terlambat. Aku baru memahaminya setelah Selassie bercerita panjang lebar, dan apa yang diceritakannya tentang usahanya menyelamatkan aku
hingga ia merelakan dirinya diperkosa. Salah seorang serdadu Belanda itu, tanya Ismet hambar. Ah, itu juga suatu sebab mengapa kau harus pergi, anak muda. Sebab, ulang Ismet. Kau harus memilih pilihannya. Ini kebiasaan leluhur yang turun-temurun selama beberapa generasi, anak muda. Dengan apa yang telah dilakukan Selasih demi keselamatanmu, maka kau harus menentukan sikap tegas. Pertama, kau harus mengembalikan nama baiknya dengan menikahi dia sekarang juga. Ah, Ismet tercengah, kaget, dan bingung. Pilihan kedua, nama baiknya tetap akan terjaga, tetapi sebaliknya semua orang di desa ini akan menjauhimu dan menganggap kau manusia rendah dan paling tidak bertanggung jawab yang pernah mereka temui. Ismet terkejut, menelan ludah dengan wajah pucat. Mengapa? Tanyanya tergagap. Karena nak, pilihan kedua adalah lupakan bahwa kau pernah bertemu dia dan nyahlah sejauh engkau dapat pergi. Ismet terdiam 1000 bahasa. Pak Lurah menepuk pundaknya lembut dan berkata menghibur, tak usah cemas, Selasih dapat memahami kalau pilihanmu adalah yang kedua. Ia memahaminya dan bersedia memaafkanmu setelah tadi kami berbincang-bincang tentang engkau. Bapak membuatku bingung, desak Ismet jujur. Tentu saja, karena aku pun sempat dibuat bingung setelah mendengar penuturan Selasih secara lengkap sejak semula pertama ia melihatmu dan mendengar tentang engkau dari kepala desa suku dalam. Suku dalam, benar anak muda. Suku dalam, yakni mereka yang menempati serta hidup menyendiri di dalam hutan larangan yang kau masuki sebelum kau tiba di desa ini. Atap balai desa kembali berdetak, sebagian malah terlepas. Kemudian melayang ditiup angin kencang yang saat berikutnya telah menerobos masuk ke dalam. Ismet menggigil karena hanya dingin yang tiba-tiba menyerang tubuhnya, dan juga karena apa yang dituturkan oleh Pak Lurah barusan. Angin bertiup masuk semakin kencang, tak kala pintu dibuka oleh seorang dari luar. Orang itu berusaha menutupkannya kembali, tetapi gagal. Ia terlalu lemas untuk menahan empasan angin sehingga terpaksa mundur menjauhi ambang pintu yang tiba-tiba copot engselnya. Satu demi satu kemudian terhumbalang ke lantai, pecah berderai. Yang masuk itu Selasih dengan sebuah bungkusan di tangannya yang sempat terlepas ketika diulurkan ke tangan Pak Lurah. Dengan cepat Pak Lurah menyambar bungkusan yang hampir terlesat tertiup angin, yang mulai menghantam kursi meja dan segala macam perabotan maupun arsip-arsip yang ada di ruangan dalam balai desa. Perubahan cuaca ini, Pak Lurah, kata Selasih, terburu-buru mengingatkan aku pada suatu ketika. Ya, aku tahu tugas Pak Lurah. Lalu ia memeriksa isi bungkusan dari Selasih. Bungkusan itu berisi pakaian milik Ismet, tepatnya sisa-sisa pakaian yang sudah setengah hancur. Setelah memperhatikannya sekilas, Pak Lurah menyerahkannya ke tangan Ismet dan berkata, sekeras-kerasnya untuk mengatasi suara ingar-bingar oleh bunyi benda-benda yang porak-poranda. Kusen-kusen penyangga atap balai desa tak hanya berderak-derak tetapi juga mulai terayun-ayun mengerikan. Pakailah ini kembali, anak muda, dan kau Selasih, bawalah ia pergi dari sini, cepat. Dan bapak, tanya Selasih khawatir. Jangan pikirkan aku, barangkali sudah waktunya. Tahu-tahu tubuhnya terangkat dari lantai, kedua tangannya terkembang. Begitu pula kedua belah kakinya. Tubuhnya terayun-ayun di antara lantai dan atap sampai kemudian terhempas membentur tiang utama penyangga atap. Tetapi bukannya jatuh, tubuh orang tua itu justru menempel seolah ada yang memakunya dengan kuat. Anehnya, tiupan angin badai yang luar biasa itu hanya mengempaskan tubuhnya seorang. Adapun Selasih dan Ismet, meskipun terkena sambaran angin, namun tak terlalu kuat dan hanya membuat mereka limbung beberapa saat sambil mencari pegangan.
Selasih menggapai tangan Ismet dan berusaha menariknya ke pintu lain. Di ruangan itu untuk menyelamatkan diri keluar baru beberapa langkah, mereka dikejutkan oleh bisikan tajam yang aneh. Disusul daun jendela, copot dari kusen, pecah berantakan. Dan pecahan-pecahan itu melejit bagaikan panah yang dilepaskan dari busurnya. Beberapa bilah pecahan kayu kering berujung runcing itu tahu-tahu telah menghujam ke beberapa bagian tubuh Pak Lurah dan benar-benar memakunya ke balok utama di tengah ruangan balai desa. Selasih menjerit-jerit ngeri, sementara Ismet terkesiap melihat darah menyembur dari bagian tubuh Pak Lurah yang terkena hujaman pecahan kayu. Wajah Pak Lurah menyeringai menahan sakit, namun ia masih sempat berseru, "Kalian jangan berhenti, pergilah cepat sebelum terlambat." "Tidak," bantah Ismet, tak tega melihat keadaan Pak Lurah. Ia berusaha melepaskan pegangan Selasih dan mendekat ke balok penyangga atap. "Aku tak akan." "Pergi, manusia bodoh. Kubilang pergi." Dan satu teriakan menyentak dan menyayat hati lepas dari mulut Pak Lurah ketika salah satu kusen atap dekat pintu terayun patah. Dan ujungnya yang panjang mengayun pula ke depan, lalu menghujam dengan buasnya di dada Pak Lurah. Terdengar suara berdetak keras, manakala ujung kusen itu beradu. Balok penyangga setelah menembus punggung Pak Lurah. Balok besar dan kokoh itu bergetar hebat. Angin keras bertiup membabi buta di dalam ruangan, dan kali ini mengempas dan mendorong Ismet demikian kuatnya, bersama Sukesi yang terus merangkulnya erat. Tubuh Ismet terhumbalang di lantai dan terpental lewat ambang pintu di seberang ruangan, tetapi berusaha tetap melindungi Selasih. Ismet berjumpalitan untuk menghindari cedera fatal. Setelah itu, ia kemudian bangkit seraya menyeret tubuh Selasih. "Jangan ke situ," larang Selasih. Ketika Ismet akan berlari ke arah selatan, "Kita ambil jalan utara, ayo." Mereka terus berlari tanpa menghiraukan apapun hingga mereka kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh. Tahu-tahu saja mereka telah berada di tempat terbuka dengan panas matahari menggigit ubun-ubun. Angin masih terasa bertiup tetapi begitu pelan dan terasa kering menggerahkan. Rupanya mereka tengah mendaki sebuah bukit. Kaget dengan perubahan cuaca itu, mereka berdiri tertegun, saling memandang. Lalu serempak mereka berpaling menatap alun-alun desa di kejauhan. Gumpalan-gumpalan awan hitam yang pekat tampak bergerak saling menyatu. Kemudian bergulung-gulung mengerikan, membentuk lingkaran yang kian turun ke bawah, kian mengecil. Dan ketika apa yang mereka sangka awan hitam itu mengenai balai desa, seketika bangunan itu hancur porak-poranda, lebur rata dengan tanah. Tinggal tiang utamanya yang masih tegak berdiri. Selasih terisak. "Sebenarnya ia orang yang baik," ratap Selasih. "Ia tidak bermaksud jahat ketika mencuri bayi si perempuan sihir." Ismet membuka mulut untuk bertanya, tetapi Selasih sudah menarik tangannya. "Ayolah, kita harus bergegas. Sambil berjalan akan kuceritakan." "Oh ya, sebaiknya kau ganti pakaianmu dulu di sana." Malu juga Ismet mengenakan kembali pakaiannya yang sudah robek-robek. Tetapi karena Selasih tampaknya abai, ia pun tak mengacuhkannya pula. Sebelum mencapai jembatan penyeberangan menuju tempat kediaman orang-orang suku dalam, Ismet telah dapat menangkap garis besar apa yang diceritakan Selasih. Suatu hari seketika, setahun yang lalu, ke rumah Selasih muncul Pak Lurah dengan sesosok bayi, perempuan yang mungil dan cantik.
Bayi itu ia akui sebagai anaknya sendiri yang terlahir dari rahim Sukesi, si perempuan sihir. Setelah berbicara singkat, akhirnya Selasih bersedia mendampingi Pak Lurah pergi ke desa Menes, ke tempat seorang ajengan terkemuka yang masih ada pertalian saudara dengan Selasih. Pak Lurah ingin anaknya terbebas dari pengaruh roh jahat nenek moyang dari sang ibu, sebab bayi itu memiliki tanda adanya kekuatan gaib yang mengalir dalam darahnya. Apabila salah mempergunakan, akan dipengaruhi oleh kekuatan roh-roh jahat nenek moyangnya. Demikian kata Selasih, dan hanya kerabatku yang ajengan itulah yang dapat melakukannya. Bayi itu diharapkan tumbuh besar dan hidup dengan wajar, sebagaimana manusia-manusia normal lainnya. Bayi itu oleh ajengan diberi penangkal ciri yang juga akan dimiliki secara merata oleh setiap keturunannya, kelak di kemudian hari. Sambil terus berjalan, Selasih melanjutkan ceritanya. Penangkal gaib itu yang sekaligus menjadi ciri itu berupa lingkaran putih seperti panu di kulit pada kiri dan kanan sebelah dalam. Setelah upacara pembebasan pengaruh gaib pada bayi itu selesai, semula Pak Lurah akan membawanya pulang ke kampung dan dirawatnya sendiri. Tetapi setelah mendengar kabar bahwa Sukesi, ibu si bayi, lenyap dari tiang pembakaran, niat itu diurungkan Pak Lurah. Ia titipkan bayi itu pada ajengan, kemudian pulang bersama Selasih ke kampung. Apa mau dikata, sehari setelah Menes mereka tinggalkan desa itu diserbu oleh Belanda. Karena keadaan kacau, keberadaan bayi itu terlupakan. Sementara sang ajengan pergi mengungsi bersama keluarganya. Setelah Menes ditinggalkan oleh pasukan Belanda, ajengan beserta keluarganya kembali dan menemukan rumah mereka sudah hancur. Tetapi bagaimanapun mereka mencari keberadaan bayi Pak Lurah, tidak pernah lagi mereka temukan. Salah seorang tetangga memberitahu bahwa jerit tangis bayi itu telah menarik perhatian seseorang, kemudian mengambilnya dan membawanya pergi mengungsi. Tapi orang itu tak pernah lagi pulang ke Menes. Tidak diketahui kemana perginya, entah masih hidup atau sudah mati. Pak Lurah terus berkelana mencari bayinya yang hilang, gumam Selasih lirih. Dalam pegelangan yang sia-sia itulah konon Pak Lurah memperdalam ilmu dari beberapa orang pintar. Ia ketahui bahwa roh Sukesi ikut pula berkelana mencari anaknya. Ia juga mendengar roh Sukesi hanya dapat mati oleh tangan keturunannya sendiri. Suatu hukuman mengerikan untuk para penganut ilmu gaib yang menempuh jalan sesat. Selasih menghela nafas panjang, kemudian menunjuk ke depan. Itu titiannya. Ayo kita menyeberang. Belum juga mencapai tepian sungai, hawa dingin melesat di samping tubuh Ismet. Rasanya ada sesuatu yang menyentuh dan melewati tubuhnya. Ia berpaling takjub dan heran waktu menyadari bahwa Selasih berjalan lebih dulu beberapa langkah di depan. Tak mungkin perempuan menyentuhnya. Keheranan Ismet bertambah-tambah. Tak kala ia lihat adanya bayang-bayang samar yang menyerupai sosok tubuh manusia. Tahu-tahu sudah berjalan di samping tubuh Selasih, tanpa perempuan itu menyadarinya. Bayangan yang samar dan keputih-putihan itu terus saja berlalu dengan cepat, seperti melayang di permukaan tanah, dan tahu-tahu sudah berada di seberang sungai. Terlindung di bawah keteduhan pepohonan, berdaun rimbun, bayangan itu semakin jelas bentuknya. Ismet terbelalak ketika samar-samar ia mengenali wujud perempuan yang dari seberang sungai melempar senyum misterius ke arah mereka. Ida,
bisik Ismet tercekat. Apa? Selasi membalikkan tubuh tercengang. Rasanya aku dengar kau menyebut nama Ida. Aku melihatnya, bisik Ismet lagi. Lantas berlari mendahului Selasi menuju ke titian bambu. Melihat Carat Ismet berlari tergopoh-gopoh, Selasi terkejut dan berseru cemas. Awas Ismet, nanti kau terperosok lagi. Tetapi Ismet terus saja berlari. Titian bambu itu terayun-ayun keras ketika dilewati Ismet yang sesekali kelihatan limbung. Namun, ajaib, Ismet dapat menyeberang dengan selamat. Meski sekali waktu tampak ia bagaikan melayang akan jatuh ke dalam sungai di bawahnya. Begitu tiba di seberang, Ismet terus saja memburu ke arah bayangan pepohonan. Sambil berlari, ia terus memanggil-manggil nama Farida, memohon-mohon agar Farida jangan pergi dan mau menunggunya. Makin lama suara Ismet makin hilang, bersamaan dengan lenyapnya tubuh Ismet di antara rimba pepohonan yang semakin ke dalam, kian rapat dan kian gelap. Di bagian lain hutan itu, Farida juga berlari dan terus saja berlari. Ia telah nekat keluar dan meninggalkan gubuk. Selagi si muka tikus bertanya-tanya apa yang bakal terjadi, Farida sudah melesat menuruni tebing dan menyelinap masuk hutan. Di belakangnya, ia dengar suara menggeram, mencicit yang kian lama kian menjauh. Suatu saat, ia sempat berpaling ke belakang dan melihat si muka tikus tertinggal jauh kemudian lenyap di balik pepohonan. Mula-mula Farida masih dapat mengikuti jalan setapak, tetapi setelah semakin jauh memasuki hutan, maka jalan setapak itu menghilang. Farida tak peduli, ia terus saja berlari. Meski sesekali tersangkut semak belukar atau ranting-ranting pohon yang menghalangi jalannya, kapak besi itu ternyata sangat berguna. Ia terus menerobos hutan dengan ganas, merambah setiap penghalang. Ia harus segera tiba di desa yang pernah dilihatnya. Dari lereng gunung, ia harus bertemu penduduk di sana atau siapapun yang dapat menolongnya keluar dari hutan belantara yang menakutkan ini. Saat melepaskannya dari rongrongan si muka tikus yang tidak kalah menyeramkan, tetapi semakin ke dalam, semakin hilang arah yang ingin ditempuh Farida. Dedaunan pohon di sekitarnya teramat rimbun, hampir-hampir tak tembus matahari. Padahal hanya dengan bayang-bayang matahari itu ia dapat menentukan arah. Beberapa kali ia tersesat dalam kegelapan hutan yang sangat membingungkan. Dan beberapa kali pula ia harus kembali ke arah semula karena terjebak di depan jurang-jurang mengangah. Suatu saat ia melihat lapangan rumput terbuka, hanya sebidang kecil, namun yang sedikit itu tampak terang benderang, bermandi cahaya matahari. Farida segera menyelinap dari bayangan pepohonan dan bermaksud memasuki lapangan rumput itu, manakala terdengar suara gemerisik di sebelah kirinya. Farida menoleh terperanjat. Mulanya ia tidak melihat apa-apa, namun setelah pandangannya digerakkan lebih ke atas, tampaklah sosok si muka tikus berjongkok santai di puncak sebuah batu raksasa yang menjulang di antara pepohonan. Manusia berkepala tikus itu menyeringai, taring-taringnya yang tajam berkilauan diterpa cahaya matahari. Sepasang matanya yang kecil merah semerah darah berbinar-binar mengawasi Farida yang seketika menjadi gugup. Farida terpekik waktu makhluk itu menggeram buas. Kepala tikusnya ditelengkan ke kiri, entah mengapa. Namun wajahnya yang buruk itu kembali tegak manakala Farida siap-siap untuk berlari. Makhluk itu segera mengubah posisi, sikapnya seperti akan menerkam di bawahnya. Farida yang merasa terperangkap secara refleks segera memasang kuda-kuda. Meski ketakutan, kali ini Farida lebih percaya diri. Ia sangat letih setelah pelarian yang melelahkan dan menimbulkan luka-luka gores di wajah dan lengannya.
sedang telapak kakinya mulai lecet. Paling tidak, dengan pakaiannya yang serba ringkas, ia dapat membela diri dengan berbagai jurus karate yang sudah ia dalami. Namun, sadar bahwa ia menghadapi musuh paling ganjil, yang paling menakutkan yang pernah ia temui. Ia tetap memegang kapaknya erat-erat. Farida memberanikan diri berkata mengancam, "Ayo, turunlah. Aku tak ingin membunuhmu. Tapi kalau kau memaksa." Belum habis ucapan Farida, si muka tikus telah melayang turun dari puncak batu raksasa itu. Kedua lengannya mengembang dengan jari-jarinya yang membentuk cengkeraman berbau kematian. Tiba di tanah, si muka tikus tegak dengan angkuhnya. Moncongnya terbuka, mengeluarkan suara mencicit lemah, seakan mengiba dan berharap agar Farida tidak memaksanya berlaku keras. Farida segera menjawabnya dengan seruan, "Nyahlah, biarkan aku pergi, kumohon." Mendengar ucapan Farida, makhluk itu menggeram. Ia menerjang Farida berkelit dan berusaha mengayunkan kapak di tangannya. Malang ayunannya terlalu tinggi dan ia tidak melihat ada cabang kayu di atas kepalanya. Kapak itu membentur cabang dengan keras dan terlontar lepas dari tangannya. Si muka tikus seperti halnya juga Farida ingin berkelahi habis-habisan. Makhluk itu langsung menyerbu ke depan dengan kedua tangan terpentang bagaikan seorang pegulat. Farida membungkukkan tubuh, bertahan dengan satu kaki di tanah sementara kaki lainnya melayang ke perut si muka tikus. Tanpa menurunkan kakinya itu, ia menendang lagi berulang-ulang mengenai bagian-bagian lainnya. Si muka tikus mencicit nyaring, bertahan dengan kepuasannya, tak ubahnya sebuah bulldozer. Ia kembali menyerbu dan berhasil menangkap pinggang Farida. Manakala perempuan itu tengah mengganti posisi. Mereka jatuh bergulingan di permukaan tanah yang lembab dan licin karena humus yang padat. Sial buat Farida, si makhluk tikus lebih berpengalaman dengan hutan tempatnya hidup selama ini. Ketika melihat ancaman bibir jurang yang tersembunyi di balik semak belukar, si muka tikus secara refleks menyambar batang pohon terdekat dengan sebelah tangannya. Sebelah tangan yang lain tetap memeluk pinggang Farida, membetot dengan kuat. Farida menggeliat lalu tiba-tiba terdiam. Ia merasakan pundak dan kepalanya mengapung di tempat kosong. Waktu ia menoleh, Farida membelalak ngeri. Di bawah sana, bebatuan padas memenuhi sisi sebuah jurang yang berakhir di tepian sungai. Telinganya menangkap suara arus sungai yang meluap menghantam batu-batuan, bersorak-sorai mengejek. Mengetahui dirinya dalam posisi sebagai pemenang, si muka tikus perlahan-lahan melepaskan tangannya dari batang pohon. Lalu, bekerja sama dengan tangan lainnya, ia raup tubuh Farida yang terkulai lemas, saking ngeri dan gamang oleh pemandangan menyeramkan di bawah kepalanya. Diseretnya tubuh Farida yang terkulai lemas itu menjauhi bibir jurang. Lalu, tanpa belas kasihan, ia mengimpit tubuh Farida dengan kejam. Tangannya meraba-raba blus berusaha menanggalkan pakaian bagian atas yang menutupi tubuh mulus yang ia sangat dambakan. Farida mengeluh dan memohon, berusaha mengembalikan kesadarannya yang seakan berontak ingin pergi. Lalu, tiba-tiba ia dengar suara gemerincing yang aneh. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu tengah menjerat leher si muka tikus. Rantai besi yang melingkar kuat yang ujung-ujungnya bertaut pada borgol-borgol yang melingkari sepasang lengan kokoh. "Kau haram jadah!" Terkutuk, seseorang mengeluarkan raungan kemarahan luar biasa. "Berani kau sentuh kekasihku, he? Mampuslah kau, Suminda. Seperti ayahmu, aku dan Sukesi akan mengirim kau." Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu tengah menjerat leher si muka tikus. Rantai besi yang melingkar kuat dan ujung-ujungnya bertaut pada borgol-borgol yang melingkari sepasang lengan kokoh.
Kau haram jadah terkutuk. Seseorang mengeluarkan raungan kemarahan luar biasa. Berani kau sentuh kekasihku, Mampuslah kau, Suminda. Seperti ayahmu, aku dan Sukesi akan mengirim kau ke neraka. Si muka tikus yang oleh penyerang gelap itu disebut Suminda menggeliat dan terangkat dari atas tubuh Farida. Kakinya menerjang ke segala arah, sementara jemari tangannya berusaha melepaskan jepitan rantai besi yang melingkari lehernya. Sia-sia kau melawan anak haram jadah, si penyerang memaki. Jepitan rantai pada leher lawannya ditarik semakin dahsyat. Lalu dengan kedua lengannya yang terborgol, orang itu membuat suatu silang gaib di belakang kepala si muka tikus dan melakukan suatu sentakan. Tiba-tiba terdengar suara berderak pada leher si muka tikus dengan biji mata hampir mencelat dari rongganya dan lidah merah kehitaman yang berbuih terjulur lewat moncong tikusnya. Makhluk itu berkelojotan mengerikan. Farida yang sudah terbebas dari impitan si muka tikus beringsut menjauh dengan mata membelalak dan mulut terbuka. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di kerongkongan. Siapapun orang yang telah menyelamatkan dirinya, ia baru menyadari bahwa orang itu tak kalah buas dan sama menakutkannya dengan si muka tikus sendiri. Ia lalu merayap di permukaan humus yang padat, merayap-rayap bagaikan ular. Setelah berhasil menemukan kapaknya yang hilang, ia kemudian beringsut menjauhi kebiadaban makhluk-makhluk penghuni hutan yang buas itu. Pada saat kritis itulah Farida mendengar suara lain, suara sayup-sayup, suara seseorang memanggil-manggil namanya. Ketika Farida menoleh, ia lihat seorang laki-laki berpakaian compang-camping tampak berlari-lari di lapangan rumput yang terbuka itu. Orang itu seperti mengejar seseorang dan terus saja berlari sambil memanggil-manggil, "Ini aku, Ida, jangan pergi, tunggulah aku." "Ismet," bisik Farida, terperanjat sekujur bulu kuduknya tegak merinding. "Bang Ismet," teriaknya melengking. Lalu ia pun menghambur lari menyusul sosok tubuh lelaki berpakaian compang-camping tadi. Lelaki yang dipanggil seketika tegak menegun dan berpaling ke arah suara orang yang memanggil namanya. "Ya Allah, dia memang Bang Ismet," pekik Farida. Tanpa membuang waktu, Ismet memutar langkah. Ia berlari menyongsong Farida. Sesaat sebelumnya, Ismet sempat terheran-heran apa yang ia lihat dan mulut terbuka. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di kerongkongan. Siapapun orang yang telah menyelamatkan dirinya, ia baru menyadari bahwa orang itu tak kalah buas dan sama menakutkannya dengan si muka tikus. Ismet berbisik, "Ini aku, Ida. Jangan pergi, tunggulah aku." "Ismet," bisik Farida, terperanjat sekujur bulu kuduknya tegak merinding. "Bang Ismet," teriaknya melengking. Lalu ia pun menghambur lari menyusul sosok tubuh lelaki berpakaian compang-camping tadi. Lelaki yang dipanggil seketika tegak menegun dan berpaling ke arah suara yang memanggilnya. Tanpa membuang waktu, Ismet memutar langkah. Ia berlari menyongsong Farida. Sesaat sebelumnya, Ismet sempat terheran-heran apa yang ia lihat sebagai bayangan Farida itu berlari ke arah matahari tenggelam. Tetapi sosok tubuh yang berwujud Farida justru datang dari arah matahari terbit. Di padang terbuka itu, mereka kemudian saling rangkul, saling cium, bagaikan orang gila yang kesurupan. Tapi suara gemerincing rantai menghentikan niat mereka untuk saling bertanya satu sama lain mengenai kegaiban yang tiba-tiba mempertemukan mereka berdua begitu saja.
Ismet dan Farida berpaling ke arah suara itu. Tampak sosok tubuh seorang lelaki berjalan mendekati mereka, seraya menyeret rantai yang berjuntai-juntai ke tanah. Astaga, bukankah dia Supardi? Tetapi mengapa? Ucapan heran Ismet tergantung tanpa makna. Dengan takjub, ia melihat perubahan si tukang kayu setelah dihukum rantai oleh Pak Lurah. Saat sosok Supardi keluar dari bayangan kegelapan pohon, ia tampak jauh lebih tua dan semakin tua dalam setiap langkahnya. Lepaskan Sukesi, Ismet, ia punyaku, jangan jamah dia, hardik Supardi dengan suara lantang. Namun nada suaranya berubah semakin serak dan parau. Kau bukan Supardi. Kau Ismet terperangah. Aku Supardi, dan yang kau peluk itu kekasihku Sukesi. Tinggalkan dia, Ismet, atau kau akan mengalami nasib serupa dengan si muka tikus jahanam. Mimpi apa lagi ini? Desak Ismet seram. Yah, mimpi apa lagi? Farida bergumam dalam bisikan tercekat. Kita harus mengakhirinya sekarang, Bang Ismet. Apa? Mengakhiri apa? Mimpi buruk ini. Ayo kita lari sekarang. Seketika itu juga mereka mengambil langkah 1000. Padang rumput itu mereka terobos membabi buta. Ismet menyambar kapak yang dipegang Farida semenjak tadi dan menebas semak belukar yang kian merapat mengurung. Ismet sama sekali tidak menyadari bahwa arah yang ditempuhnya justru mengarah ke tempat bayangan yang ia kejar tadi menghilang. Tahu-tahu saja mereka telah memasuki hutan yang gelap gulita. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk membiasakan mata dengan kegelapan di depan mereka. Kemudian kembali berlari diikuti oleh suara rantai bergemerincing yang terus membuntuti dari belakang. Manusia hina Dina, jangan kau bawa lari kekasihku. Dalam kegelapan terdengar suara teriakan dan jeritan yang bergaung, sahut menyahut oleh suara si pangan, Esi, Sukesi. Sukesi, kembalilah padaku Sukesi, kekasihku. Tiba-tiba Farida menjerit, kakinya terantuk, tangan dan kepalanya membentur sesuatu dalam kegelapan, sesuatu yang keras tetapi licin dan rata. Ismet segera merangkul Farida, menyangka istrinya berhasil ditangkap oleh lelaki rantai itu. Ida, ada apa? Apakah kau di depanmu, Bang? Sela Farida. Coba raba, apakah ini, bukankah ini? Sahut Farida gugup dan penuh harap. Setelah meraba apa yang telah dibentur oleh Farida, Ismet memekik, ini sebuah dinding, Ida. Dinding apa? Dinding apa, Bang Ismet? Dinding apa? Desak Farida dengan pekik tak sabar. Berdoalah sayangku, berdoalah bahwa apa yang kita temukan adalah dinding lemari antik itu. Ya Tuhanku, bukalah segera. Bang Ismet, bukalah, tenanglah, tetapi mana sisi pintunya, astaga, mengapa tak bisa ku dorong? Bantu aku Farida. Bersama-sama mereka mendorong bidang dinding dalam kegelapan itu, tetapi usaha mereka sia-sia. Sementara itu, sesosok bayang-bayang hitam kian mendekat dari balik pepohonan, memperdengarkan suara gemerincing rantai besinya serta maki-makian dan sumpah serapah. Manusia-manusia tak berguna, kalian rupanya tak boleh diampuni. Kau si lelaki perebut kekasih orang, dan kau Sukesi khianat. Kau biarkan aku sengsara sendirian, dibayangi rasa putus asa. Telinga Ismet mendengar suara-suara menyeramkan itu semakin dekat. Kapak besi di tangannya dihantamkan ke dinding, membabi buta, tetapi kapak itu seakan membentur batu keras dan kokoh, tidak menghasilkan apapun kecuali perasaan pedih di kedua telapak tangan Ismet. Aduh, Bang Ismet, bagaimana ini? Ambil kapak ini, teruslah hantam pintu itu, sementara si pelarian terkutuk itu akan kuhadapi. Tapi Bang,
Ayo kerjakan apa yang kuperintahkan, teriak Ismet marah dan putus asa. Ia kemudian maju beberapa langkah, berusaha melindungi Farida di belakang tubuhnya. Dalam kegelapan, ia merasakan hawa dingin menusuk serta semburan sesuatu yang berwarna putih. Keperak-perakan, cahaya ganjil muncul samar-samar, disusul gumpalan kabut dingin yang datang bergulung-gulung ke arah mereka. Dan dari balik pintu, kabut itu muncul sesosok bayangan, bayangan tubuh seorang laki-laki tua renta, dengan borgol dan rantai besi terayun-ayun mengikuti gerak majunya. Rasanya orang tua misterius itu pernah dilihat Ismet, dan suaranya begitu khas, mengeluarkan tuntutan yang tidak ingin dibantah. Enyah kau terkutuk, kembalikan kekasihku. Rantai-rantai besi itu terangkat perlahan-lahan pada waktu bersamaan. Di belakang Ismet terdengar bunyi kapak membentur sesuatu, seperti kayu atau papan yang dibelah, merengkah, lalu disusur suara Farida yang histeris. Aku berhasil, Bang Ismet. Pintunya sudah kuhancurkan. Bantulah aku sekarang. Terus kapaki dah, terus kapaki pintu itu. Iya, iya. Suara hingar-bingar hantaman kapak menyemangati Farida untuk terus merengkah dan menjebol dan pintu lemari. Sambil menggerakkan kapak, mulut Farida tak henti-hentinya menjerit-jerit. Buka, 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 aku melihat cahaya, aku melihat cahaya. Suaranya kian lama terdengar menyerupai tangis ritual. Tangis roh-roh dari liang lahat yang berusaha lolos dari kerangkeng gaibnya, diselang-seling oleh seruan tertahan. Sukesi, jangan. Itu adalah suara si tua rantai yang terus mengejar menerobos kabut. Rantai besinya diayun-ayunkan ke depan, berusaha menjangkau Ismet yang bergerak mundur dan terus mundur, dan kemudian membantu Farida mendobrak pintu. Di ruang dalam rumah kontrakan Ismet di wilayah kota Kabupaten Pandeglang, seorang perempuan tua yang duduk terkantuk-kantuk di sebuah kursi mendadak mengangkat mukanya, terperanjat. Rasanya ia mendengar sesuatu, seakan-akan dinding di sekelilingnya dihantam oleh pukulan-pukulan menakutkan. Dari bagian lain, cangkir kopi di tangannya terlepas, terhempas jatuh ke lantai, pecah berderai. Perempuan itu duduk tegang di kursinya, menatap dengan sepasang mata terpentang lebar ke arah suara ingar-bingar itu datang. Ia melihat dinding lemari antik tak jauh di depannya bergetar hebat, kemudian mulai retak, lalu terbelah. Dari retakan itu, cairan kental berwarna merah kehitam-hitaman menyembur membasahi lantai. Tak ubahnya semburan darah dari leher seekor kerbau yang disembelih. Dengan takjub campur ngeri, si perempuan menyaksikan bagaimana ukiran di dalam pintu lemari seakan bergerak. Wanita muda yang duduk telanjang dengan kambing hitam kecil di haribaannya kelihatan menggeliat. Mata yang tadinya kaku kini bergerak liar. Mulut yang tadinya menyeringai misterius menganga terbuka memperdengarkan suara. Kini bergerak liar, mulut yang tadinya menyeringai misterius menganga terbuka, memperdengarkan suara lolongan menyayat hati. Sesuatu telah menghantam bagian dalam daun pintu lemari berukir, tepat mengenai bagian lambung ukiran wanita muda itu. Daun pintu itu merekah hebat, mengucurkan cairan kental merah kehitaman yang semakin menggenangi lantai. Lalu, dengan suatu empasan keras, daun pintu lemari antik itu terlepas dari engsel-engselnya. Suatu kekuatan yang dahsyat melemparkan daun pintu itu ke lantai hingga pecah berantakan. Apa yang telah mendorongnya? Ternyata
Dua sosok tubuh yang muncul dalam keadaannya yang tidak karuan di kursinya, si perempuan terngangah. Ia mengenali dua sosok yang terjerembab jatuh saling berpelukan itu, lalu bergumam heran, "Astaga, Ismet, dari mana saja kau dengan istrimu? Dari tadi aku menanti." Dan ucapan perempuan itu tidak selesai. Ia langsung terkulai di kursinya pingsan. Rupanya akhir dari pukulan jiwanya terlambat datang. Ismet bergegas bangun. Diseretnya tubuh Farida menjauhi lemari antik yang kini tanpa daun pintu. Sesaat matanya masih dapat menangkap bayangan kapak yang tadi dilemparkan Farida setelah berhasil merekah pintu. Kapak itu hanya beberapa senti di sebelah dalam lemari, namun ia tak ingin menjangkaunya. Entah mengapa, detik demi detik berlalu, kapak besi itu pun mengabur, lalu lenyap bersama gumpalan kabut yang menjauh ke dalam kegelapan. Misteri di sebelah dalam lemari, samar-samar masih terdengar jerit sayup seorang memanggil-manggil nama Sukesi. Tapi suara itu pun kemudian semakin mengabur. Kemudian cahaya lampu menangkap bagian dalam lemari yang masih tetap utuh. Dinding lemari sebelah belakang tidak tergores sedikit pun juga. Begitupun pula papan-papan yang membagi-bagi bagian dalam lemari lengkap dengan benda-benda keramik tetap utuh di tempatnya semula. Lemari itu tegak diam, mengangah terbuka, karena daun pintunya sudah hancur berkeping-keping. Pagi pun datang, lidah matahari menjilati kaca jendela, kemudian menari-nari riang dan gemulai di permukaan lantai. Tidak ada apapun di lantai itu kecuali serpihan-serpihan daun pintu lemari. Ketika siang harinya, ibunya mengatakan di lantai itu rasanya ia pernah melihat semburan darah. Ismet menggerutu tak senang. "Darah, Bu? Darah siapa?" "Mungkin aku cuma bermimpi," ibunya mengalah. "Ya, ibu hanya mimpi. Kami juga bermimpi," hibur Ismet. "Mimpi apa kalian?" "Macam-macam lah." "Aneh, untuk bermimpi saja kalian merasa perlu sembunyi di dalam lemari kecil dan sempit itu. Mengapa tak pilih tempat yang lain saja, misalnya di kolong tempat tidur?" "Ah, cuma sebentar kok," Ismet tersenyum. "Apa? Sebentar? Semenjak kalian menghilang sampai kalian muncul dalam keadaan yang memalukan itu, aku telah menunggu 2 jam lamanya. Paling kurang 1 jam." "Sesingkat itu?" Ismet bertanya balik. Ismet, bercumbu di dalam lemari sempit selama 1 menit saja pasti sudah membuat aku pingsan, kehabisan nafas. Heran, kalian tahan sampai hampir 2 jam. Oh, malah rasanya kami mengalami berhari-hari. Dan asik tentunya ya, ibunya tersenyum mengejek. Tetapi bagaimanapun, hari berikutnya Ibu Ismet akhirnya memutuskan, "Kukira aku betah di rumah ini. Aku ingin tetap bersama kalian. Paling tidak untuk menjaga agar kau jangan menyiksa istrimu dengan cara bercumbu yang berlebihan itu." Minggu berikutnya, barulah Farida terbebas dari kejutan menyeramkan yang terus menghantui tidurnya setiap malam. Ismet lalu mengajak Farida jalan-jalan, menghirup hawa segar di pantai Carita. Karena bukan hari libur dan masih pagi pula, pantai itu kebetulan tidak banyak pengunjung. Mereka dapat berenang dan menyelam sampai puas, berlari-larian, saling kejar-mengejar dengan leluasa. Suatu saat, Farida terjerembab lalu jatuh, lalu rebah menelentang di permukaan pasir lembut, bermandi sinar matahari. Ismet tegak di ujung kaki Farida, tersenyum nakal, dan seakan-akan mau menerkam Farida untuk melakukan permainan cinta yang liar. Tapi mendadak Ismet tertegun. Seolah setelah berbulan-bulan menikah dengan Farida, barulah hari ini ia memperhatikan tubuh istrinya dengan sungguh-sungguh. Farida memiliki raut tubuh yang dalam keadaan dan posisi bagaimanapun selalu mengundang birahi.
Farida yang letih sehabis menyelam dan berlari-lari, pura-pura terpejam, seakan mengantuk, tetapi dengan mulut sedikit terbuka menggoda, dadanya yang terbungkus bikini naik turun dengan teratur. Ismet mengamati gumpalan payudara istrinya dengan pandangan birahi. Pandangan terus turun ke bawah, semakin ke bawah. Saat itulah ia melihatnya, semacam tanda yang khas pada bagian sebelah dalam paha Farida, di paha kiri maupun paha kanan Farida, seakan menjaga rahim Farida. Lingkaran putih samar seperti panu. Ismet bergetar, jatuh bersimpuh di pasir. Matanya tak lepas memandangi sepasang tanda itu, sehingga secara naluriah Farida membuka kelopak matanya, mengintip diam-diam, kemudian mendesah manja. "Kau menginginkannya, sayangku?" Ismet jengah lalu tertawa. "Di sini?" tanyanya tersendat. "Mengapa tidak?" bisik Farida tergetar, seraya mengeluarkan kedua lengannya terkembang, minta dirangkul oleh Ismet dan oleh sinar lembut matahari. Dan ya, oke teman-teman, kisah misteri lemari antik telah selesai. Semoga kalian semua terhibur ya. Terima kasih kalian telah menyimaknya sampai habis full version. Dan jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.